Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali seorang sahabat Nabi yang mulia, Ja'far bin Abi Thalib, ketika pada perang Mu'tah 8 Jumadil Ula, Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang mulia rahimakumullah, rela meninggalkan tangan dan kakinya untuk mempertahankan kalimat atau bendera tauhid yang diberikan Rasulullah kepada beliau. Pada saat itu Ja'far bin Abi Thalib memegang tambuk bendera yang diserahkan oleh Rasulullah SAW pada perang Mu'tah tersebut. Lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib dengan mantap dia memegang bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanpa ragu dan tanpa rasa menyerah, lemah, dan tanpa rasa takut. Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera itu. Lalu kemudian datanglah kafir Quraisy menebas tangan kanan daripada Ja'far bin Abi Thalib. Apakah Ja'far bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, berhenti sampai di situ? Tidak. Ja'far bin Abi Thalib lalu kemudian ketika telah ditebas tangan kanannya, Ja'far bin Abi Thalib rahimakumullahu taala memegang bendera kalimat yang bertuliskan tauhid itu dengan tangan kirinya. Lantas kemudian ditebas kembali oleh kaum Quraisy pada perang Mu'tah tersebut. Teman-teman sekalian, apakah setelah itu Ja'far bin Abi Thalib menyerah dan membiarkan bendera yang bertuliskan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jatuh di padang pasir? Ketika bendera kalimat tauhid itu jatuh di padang pasir atau jatuh ke tanah, maka itu merupakan suatu kehinaan bagi umat Islam pada saat itu. Lantas kemudian Ja'far bin Abi Thalib mencoba berusaha menahan bendera itu agar tidak jatuh ke tanah dengan badannya, bahkan dengan kakinya. Di satu riwayat mengatakan setelah bendera itu ditahan oleh tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib, kaum kafir Quraisy mencabik-cabik, menusuk, bahkan sampai membagi tubuh Ja'far bin Abi Thalib sampai dengan 30 atau 40 bagian. Nauzubillah. Teman-teman sekalian, kita bisa mengambil hikmah dari kisah singkat Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang mulia, yang sampai dapat gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Safihullah atau pedangnya Allah. Maka hikmah apa yang kita ambil, pelajaran apa yang kita ambil dari kisah sahabat Nabi yang mulia ini, Ja'far bin Abi Thalib? Yang pertama, bahwa ada semangat untuk membela agama Allah. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oleh karena itu, mari kita bersemangat menolong membela agama Allah sesuai apa yang disampaikan Allah. In tansurullah yansurukum wa sabbit a'damakum. Barang siapa menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya dan mengangkat derajatnya. Ini yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa kita mengambil hikmah pelajaran dari seorang sahabat Nabi yang mulia Ja'far bin Abi Thalib, semangatnya yang menggebu-gebu membela atau daripada mempertahankan bendera kalimat yang bertuliskan kalimatullah tersebut. Yang kedua, pelajaran apa yang kita ambil dari kisah singkat seorang sahabat Nabi yang mulia Ja'far bin Abi Thalib? Yaitu keyakinan bahwa setiap jihad akan dibalas dengan surga. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup seorang muslim, hidup kita sebagai seorang yang muslim di muka bumi Allah ini cuman diberikan Allah dua pilihan. Mana dia dua pilihan itu? Yang pertama, hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada pilihan ketiga. Karena itu Ja'far bin Abi Thalib mengambil pilihan yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Hidupnya di dunia mulia karena hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wafat juga dalam keadaan mulia, membela kalimat atau bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut.
Pelajaran yang ketiga, apa yang harus kita ambil dari kisah singkat seorang sahabat Nabi yang mulia, Ja'far bin Abi Thalib rahimakumullah taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah sedikit pun terlintas dalam hati dan pikirannya untuk menyerah dalam membela Rasulullah dan membela kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena orang-orang yang beriman, teman-teman sekalian, kita orang-orang yang beriman kepada Allah, itu sudah Allah katakan di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, karena mereka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jika mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah singkat ini dari sahabat Nabi yang mulia Ja'far bin Abi Thalib menjadi pencerahan kepada kita, menjadi motivasi semangat kepada kita untuk terus membela agama Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.